memahami apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan biarlah Tuhan tidak satupun benih yang dicuri oleh iblis, tapi benar-benar Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami rema, mengingatkan kami, supaya Tuhan kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Tuhan kami kembalikan segala pujian dan hormat kami kepada Tuhan, karena kami semua adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya? Ya, ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa, tapi coba lihat kiri kanannya. Ya, wajahnya memang luar biasa atau omongannya aja. Makasih Pak Yo dan Bu Linda yang beri saya kesempatan hari ini bisa melayani saudara. Saudara, hari ini kita bicara satu hal yang mungkin sering kali kita dengar. Kita juga mungkin sudah ikut beberapa seminar, tapi izinkan saya menyampaikan ini mungkin sebagai pengingat bagi kita, dan juga menjadi kalau ada hal-hal baru yang kita bisa belajar, sama-sama kita belajar saudara. Hari ini judul kita adalah idolatry, ya, adalah penyembahan berhala. Dan saudara, pada hakikatnya sebenarnya penyembahan berhala itu adalah mengangkat sesuatu atau seseorang, ya, lebih daripada Tuhan. Itulah bentuk penyembahan berhala. Jadi kalau saudara berkata, Pak, apa sih yang dimaksud dengan penyembahan berhala? Semua bentuk penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Itu penyembahan berhala. Karena ini adalah penyembahan yang salah, itulah sebabnya ini tidak berkenan. Ya, ini tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, sejak awal Tuhan sudah memberikan sebuah ultimatum sebenarnya kepada kita. Ya, ketika saudara baca di dalam kisah bangsa Israel, dia memberikan sebuah perintah, ada 10 perintah di sana, dan yang pertama dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama, saudara. Dan ini menjadi satu hal utama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, dia berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan dia sambung di perintah yang kedua, dia berkata apa? Janganlah membuat bagimu apa? Patung dalam bentuk dan rupa apapun. Baik yang menggambarkan di langit yang terbang, baik yang menggambarkan yang ada di bumi, termasuk manusia, ya, termasuk ternak, termasuk pohon, baik yang ada di dalam laut, ya, apapun bentuknya saudara, dan yang ada di bawah bumi. Mungkin Anda bilang, wah ini batu meteor Pak ini. Anda gali, ya, atau mungkin Anda dapatkan berlian di sana yang di bawah bumi. Itu tidak boleh untuk kita sembah. Nah, kenapa ini menjadi satu perintah utama yang menempati urutan 1 dan 2? Karena begini saudara, kalau ini tidak beres, salah sasaran, maka seluruh perintah yang ada dari 3 sampai dengan 10, semuanya peruntukannya salah. Benar ya saudara ya? Kalau peruntukannya salah, maka apa gunanya? Makanya dia berkata, saudara, bahwa ini harus menjadi sebuah peringatan yang penting bagi kita, saudara. Supaya segala sesuatu yang kita hasilkan, segala sesuatu yang kita dapatkan, diperuntukkan kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa banyak orang terjebak, saudara. Kalau saudara baca kisah bangsa Israel di Mesir, bagaimana Musa membawa mereka keluar, saudara, kita menemukan sebuah gambaran, Mesir adalah dunia yang penuh dengan berhala. Dan Musa adalah gambaran Yesus yang menyelamatkan kita dari dunia ini. Nah, apa tujuannya? Apa gunanya? Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-8, dikatakan di situ, saudara, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Yuk, sama-sama saudara.
Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau Anda baca di sini, saudara, dikatakan apa? Biarkanlah umatku itu pergi. Supaya apa? Supaya mereka menyembah Tuhan, supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan berkata, tinggalkan berhala-berhalamu, supaya di padang gurun hanya Tuhan saja yang menjadi penyembahan. Ya, tinggalkan semua patung dewa apapun yang engkau anggap berkuasa. Lepaskan semuanya, tinggalkan, dan ibadahlah kepadaku. Hanya satu-satunya Tuhan. Jadi ajakan ini, saudara, adalah ajakan yang sudah ada sejak awal. Dan hari ini, saudara, kita kembali menggemakannya, bahwa ayo keluar dari berhala-berhala kita. Ayo tinggalkan berhala-berhala kita. Mungkin Anda bertanya, saudara, Pak, di Mesir kan itu banyak sekali berhala, Pak. Kalau saat ini apa nih yang jadi berhala kita? Ya, pasti kan kita bertanya begitu, saudara. Ya, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, pada prinsipnya hampir semua bisa punya potensi jadi berhala. Ya, coba kita lihat ini, saudara. Ya, gambar ini di sini ada apa? Ada penerimaan. Ya, kalau saudara merasa tidak diterima, Anda ditolak, hidup saudara dari lahir sampai saudara sukses, yang Anda kejar adalah diterima orang, diakui orang, itu berhala. Ya, apalagi saudara sosial media, bangun pagi lihat apa? HP. Yo Pak, HP Pak, tapi kan Alkitab bohong, saudara. Ya, pasti yang dilihat apa? Oh, renungan. Ada juga yang ngomong sama saya lihat daily wisunya Pak Henry. Waduh, gombal. Saya bilang. Habis itu apa? Ya lanjut lagi, Pak, yang lain. Hidup kita apa, saudara? Ya, sosial media, ego kita. Ada apa lagi, saudara? Karir kita. Ada seks, ada kontrol. Ya, ada macam-macam, saudara. Kita tinggal tambahin aja. Ini me diganti, ya, aku diganti apa? Ya, saudara yang paling tahu. Jadi, saudara, kalau saudara melihat sini, saudara, dunia kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan berhala-berhala kayak begini, saudara. Dan segala sesuatu itu bisa menjadi berhala. Ya, saya beri contoh kepada saudara. Saya menemukan ada orang-orang yang mulainya dengan roh, tetapi akhirnya daging, saudara. Ada orang yang awalnya dia begitu bermimpi supaya dia punya pernikahan yang sangat-sangat baik. Pernikahan yang berbahagia, menemukan seorang pasangan hidup yang sempurna lah bagi dia, saudara. Dan pada akhirnya karena dia berdoa, dia mencari Tuhan, Tuhan membuka jalan, dia ketemu dengan seorang pria, seorang wanita yang memberikan dia kebahagiaan. Dia sangat berbahagia dengan pernikahannya, dengan anak-anaknya, dan dia berkata, inilah miniatur kerajaan sorga. Dia begitu sangat-sangat bangga. Di tengah perjalanan ketika dia sudah sangat berbahagia, dia mulai takut kehilangan kebahagiaannya. Ketika dia mulai takut kehilangan kebahagiaannya, maka disitulah keluarganya menjadi berhala. Ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dipanggil dengan satu panggilan murni. Dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh, saudaraku. Dan Tuhan memberikan dia privilege, memberikan dia kasih karunia, memberikan dia karunia, dia dipakai Tuhan, dia dipanggil di mana-mana, dan dia mulai populer. Sampai satu saat dia mulai merasa, jangan sampai popularitas saya berkurang. Disitulah saatnya, maka pelayanan itu menjadi berhala bagi dia. Anggap ya, saudara ya. Ada orang yang sangat-sangat rindu Tuhan. Mungkin dia berkata, hidup saya seperti Hana. Saya minta anak. Bukankah permintaan yang baik? Kalau seorang suami dan istri merindukan seorang anak, dia berdoa, dia berkata, mungkin saya seperti Abraham. Dia ikut jalannya Abraham. Dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh beriman. Dan Allah menghargai itu, memberikan dia seorang anak. Dan anak itu tumbuh dan dia begitu bangga. Dia berkata, inilah hasil doaku. Inilah hasil saya sujud sama Tuhan. Sampai satu saat, saudara, anak itu akhirnya menjadi berhala bagi hidupnya. Ada orang-orang yang mulai dengan roh, tapi pada akhirnya menjadi daging. Dan inilah yang
menjadi sebuah jebakan bagi kita. Ya. Dan apa saja saudara itu bisa menjadi berhala. Nah, saudara mungkin berkata begini, saudara, Pak, kalau semuanya berhala, apa-apa dibilang berhala. Bisa enggak saudara pekerjaan kita jadi berhala? Bisa enggak? Bisa enggak suami kita jadi berhala? Bisa enggak anak kita jadi berhala? Bisa enggak pekerjaan kita jadi berhala? Jadi gimana saudara? Kalau begitu jangan berkeluarga Pak. Kalau begitu jangan bekerja Pak. Kalau begitu jangan melayani. Apakah seperti itu? Makanya hari ini saudara, saya nggak akan membahas apa saja nih berhalanya. Nggak akan. Saya hanya akan bicara saudara, bahwa kita perlu tahu apa saja yang bisa masuk kategori berhala. Gitu loh saudara. Nah, kalau saya memiliki keluarga, keluarga ini sampai batas mana disebut bukan berhala, dan sampai melewati garis apa dia menjadi berhala. Itu aja yang perlu kita tahu, saudara. Pak, pekerjaan saya ini, uang saya ini, kapan jadi berhala nih Pak? Kapan saya tahu, wah ini jadi berhala? Oh ini belum nih, aman. Ini yang perlu kita tahu. Supaya apa? Kita jangan melanggar batasnya aja. Kita jangan melanggar batasnya. Pisau atau gunting itu, saudara, atau pisau itu ada batas penggunaan. Benar, saudara? Dipakai untuk apa? Ada hukumnya. Anda mau pakai potong daging, masih sah. Anda mau pakai potong ayam, Anda mau pakai potong tali, Anda mau pakai potong kertas, silahkan. Tapi kapan Anda pakai potong kepala orang, itu melanggar. Anggap ya, saudara ya. Pisau yang sama bisa membawa Anda tetap di dalam pekerjaan saudara, atau pisau yang sama membawa Anda kepada hukuman. Tuhan memberikan kita pekerjaan, keluarga, segala macam, dan keuangan. Bisa membawa kita kepada berkat, tapi bisa membawa kita kepada kutuk. Batasnya di mana? Kan begitu, saudara. Jadi kita memiliki keuangan, memiliki segalanya dalam batasan apa nih? Ya, nah hari ini kita akan bicara tentang 3 kategori yang masuk dalam berhala. Apa sih yang dimaksud dengan berhala? Yang pertama, saudara, adalah berhala adalah segala sesuatu yang Anda cintai melebihi Tuhan di dalam hati Anda. Ini garisnya yang pertama, saudara. Ya, kalau segala sesuatu itu yang diberikan Tuhan itu sudah Anda cintai melebihi Tuhan di dalam hati kita, saudara, maka itu sangat potensial menjadi berhala. Coba kita lihat sama-sama Yehezkiel 14, 1-3. Ini adalah suara Tuhan kepada Yehezkiel, dan dia memberikan sebuah keterangan di sana. Ada percakapan antara Yehezkiel dengan tua-tua Israel. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel, duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi tua-tua ini belum ngomong, tapi Tuhan sudah ngomong ke Yehezkiel. Dikasih bocoran. Ya, dia berkata, saudara, anak manusia, orang-orang ini, tua-tua Israel ini, menjunjung berhala-berhala mereka di mana? Di dalam hatinya. Perhatikan, saudara. Dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Oke? Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Nah, Tuhan bilang begini kepada Yehezkiel, orang-orang ini datang kepadamu, itu pasti minta petunjuk. Kira-kira mereka mau ngapain? Tapi Yehezkiel, kamu perlu tahu bahwa di dalam hati orang-orang ini sudah ada berhala yang melebihi Tuhan. Itu loh, saudara. Makanya Tuhan bilang begini, kalau mereka minta apa? Minta petunjuk, saya nggak akan kasih. Karena pada ujungnya semua petunjuk yang daripadaku akan dipakai untuk berhala mereka. Ngerti ya, saudara ya? Jadi, saudara, kalau kita ini menggunakan Tuhan untuk memenuhi kepuasan berhala kita,
maka itu jelas melanggar, saudara. Jadi gampang kita melihatnya. Siapa yang kita cintai? Kalau kita menggunakan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti Tuhan adalah penyembahan. Kalau kita menggunakan Tuhan untuk sesuatu, berarti sesuatu adalah Tuhan. Benar nggak? Ya kan? Nah, mereka punya berhala. Mereka minta petunjuk Tuhan. Kira-kira buat apa? Buat ini kan? Buat berhala-berhala mereka kan? Iya dong, saudara. Kita minta petunjuk karena kita mau supaya berhala-berhala ini tetap terjunjung di hati kita. Lain lagi kalau mereka sama sekali nggak punya berhala dan mereka minta petunjuk Tuhan, maka petunjuk Tuhan menjadi satu-satunya hal yang sangat penting. Tapi kalau mereka sudah punya berhala-berhala, saudara, maka semua yang dilakukan peruntukannya untuk berhala. Jadi saudara, mari kita mulai mengerti bahwa kita harus cek hati kita. Hati kita ini, saudara, kata John Calvin itu apa? Pabriknya berhala. Kita itu aktif membuat berhala-berhala dalam kehidupan kita, saudara. Jadi berhala itu, saudara, bukan bendanya. Anda jangan berkata, ya, ini berhala nih, kenapa? Ini dari Gunung Kawi, ini bentuknya ini naga kembar lagi, kamu gitu ya. Ya, naga ini. Saudara, memang benar, saudara. Ada beberapa hal yang simbol-simbol berhala sebaiknya jangan kita pakai. Ya, karena itu mengundangkan, saudara. Tetapi tidak selalu bahwa berhala itu harus benda. Gitu loh, saudara. Karena apa? Yang menjadikan benda ini berhala bukan karena bendanya mengandung sesuatu yang hebat, tapi karena benda ini kita jadikan berhala, kita junjung karena hati kita mempercayai itu. Ya, saudara ya. Saya kasih contoh sama saudara. Coba lihat gambar ini, saudara. Ya. Ini kejadian apa? Kapan ini? Ketika bangsa Israel menyembah lembu emas. Oke. Kemudian Musa nggak turun-turun kan, saudara. Ini mereka jalan 3 bulan. Jadi 3 bulan mereka sampai di sini di kaki Gunung Sinai. Kemudian dia berkata, kalian di sini ya sebentar ya, saya mau ke atas sebentar. Ya, Musa juga tidak ngomong berapa lama, saya mau ke atas, saya mau menyembah Tuhan. Ya, Yosua bilang, oke Pak, nanti saya temenin. Ya, mereka pergi berdua. Sehari ditunggu tidak datang, saudara. 2 hari nggak turun, 3 hari nggak turun. Ini kita mau ngapain? Ya, mereka bosan, saudara. Ya, ngapain ini? 4 hari nggak turun, seminggu nggak turun, saudara. 2 minggu nggak turun. Mungkin ada yang berkata, coba di WA si Musa itu. Coba, aduh centang 1 nih. Ya, mungkin gak kebaca kali. Gak ada sinyal di gunung ini. Coba lihat instastory-nya. Mungkin ada dia post hadirat Tuhan atau apa. Lihat instastory juga kosong, saudara. Itu kalau zaman modern. Kita kan begitu, saudara. Cari orang gampang. Dia makan apa, dia gini. Kadang-kadang saya bilang sama jemaat kalau saya pas ketemu, gimana liburannya? Kok tahu? Loh, kamu yang cerita. Di mana saya cerita? Ya di story itu. Kadang-kadang dia cerita, dia lupa, saudara. Kita tanya, dia bingung, saudara. Saya juga kadang-kadang juga bingung lihat orang begini. Dia makan apa, saudara? Ya semua kita tahu. Dia mau kemana? Kita juga tahu. Dia ketemu dengan siapa? Kita juga tahu, saudara. Apa perasaan hatinya? Dia juga sudah cerita. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan bicara kepadamu bahwa Tuhan mau menghibur hatimu. Loh kok dia tahu? Ya kamu cerita di story. Aku sedih, kan gitu ya. Ditipu orang, saudara, nanti kita. Ya. Janganlah semua cerita, ngomong sama Tuhan, yang baik-baik aja, yang membangun aja. Kok sampai sana ya? Mungkin ada yang perlu ya. Nah, saudara, jadi akhirnya saudara, mereka membuat sebuah patung. Nah, saya mau nanya sama saudara, patung ini dibawa nggak dari Mesir? Jadi patung ini bukan benda yang mereka bawa keluar dari Mesir. Atau memang mereka bawa patung ini? Saya mau nanya sama saudara. Siapa yang bilang, dibawa Pak dari Mesir? Cuman tidak ditulis aja. Dibawa dari Mesir Pak. Oke, 1. Yang bilang, enggak dibawa Pak dari Mesir. Enggak dibawa. Nah, karena yang banyak jawab,
Nggak dibawa, Bu. Jadi kita ikutin aja yang banyak. Ya. Anda setuju bahwa patung ini tidak dibawa dari Mesir? Oke. Kenapa bisa muncul di padang gurun? Hah? Kenapa patung ini bisa muncul di padang gurun kalau mereka tidak bawa? Benar gak? Masalahnya di mana? Karena benda ini fungsinya, kekuatannya, power yang dia punya itu masih mereka percayai di hati mereka. Memang benda ini ditinggalkan. Tetapi iman mereka, kepercayaan mereka, berhala ini belum pernah keluar dari hati mereka. Anggap ya saudara ya. Jadi kalau kita berkata saudara bahwa apakah penyembahan itu? Penyembahan adalah Tuhan lain di dalam hati kita. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, kita bilang rumah ini gelap, penuh dengan berhala, patung-patung segala macam. Anda monggo bakar semua. Monggo dijadikan debu semua. Tapi kalau hatinya nggak pernah beres, dia bakal beli lagi. Benar nggak saudara? Dia beli lagi dan tidak akan undang saudara lagi datang ke rumahnya. Itu dia. Karena kalau dia undang lagi, dia akan bakar lagi barang baru itu. Saudara menyenangi satu kebiasaan, saudara. Hobi saudara, terus hobi itu merusak dirimu. Tapi engkau tidak pernah bertobat di hati. Ini nggak pernah keluar nih berhala ini, saudara. Nggak pernah diruntuhkan, nggak pernah dibunuh, nggak pernah dimatikan, nggak pernah dirobohkan. Nanti Anda akan bikin lagi. Entah di komunitas lain, atau mungkin di belakang dari pasangan saudara. Ya, makanya John Calvin berkata apa? Bahwa bukan masalah benda, saudara. Tapi masalah penyembahan itu di hati. Jadi kalau segala sesuatu yang saudara raih, yang saudara dapatkan, apapun itu, sudah mengambil hati kita, maka itu potensial banget jadi berhala. Ya, coba kita lihat ya saudara ya. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ini bukan masalah benda. Walaupun benda itu juga penting saudara kita jaga. Ada yang potensial, ada yang tidak. Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 10, saudara, coba lihat sama-sama. Akar segala kejahatan ialah apa? Uang. Salah apa benar? Salah apa? Ada di depannya. Apa itu? Cinta kepada uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berarti saudara, yang buat mereka menyimpang, yang buat mereka tersiksa, itu cinta kan? Benar gak? Kalau saudara dilukai oleh orang yang tidak Anda kenal, Anda sakit hati gak? Sakit hati Pak, sejam. Tapi kalau Anda dilukai dengan orang yang Anda cintai, terluka enggak? Terluka. Kalau cinta itu sudah melekat kepada sebuah benda, nah lihat saudara, dalam Lukas itu sama, bendanya sama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan apa? Mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yuk sama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi saudara lihat ya, 1 Timotius memberikan keterangan bahwa cinta kepada uang itu adalah akarnya. Di hati berarti. Di hati. Bukan tidak boleh punya uang. Tetapi tidak boleh cinta uang yang kita miliki. Oke? Anda bisa punya uang tapi tidak mencintainya. Itu hebat. Nah, uang yang dicintai ini saudara, cinta itu ujung-ujungnya akan sampai kepada ini, pengabdian. Kalau sudah bicara pengabdian, itu sudah beda level. Sudah beda derajat. Artinya apa? Ketika Anda mulai mencintai sesuatu, sesuatu itu bakal jadi tuan dalam hidupmu.
Kalau dia menjadi tuan, dia akan menyuruh, memerintahkan, mengubah arah hidupmu kemana dia mau. Itulah berhala. Ya saudara ya. Nah coba diganti aja saudara. Cinta kepada anak. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada Allah dan kepada anak. Karena mamon adalah gambaran materi. Hal-hal yang material, yang jasmania. Nah, ini adalah sebuah keterangan bagi kita, saudara, bahwa ketika cinta kita kepada sesuatu sudah melebihi Tuhan, sehingga, saudara, kita masuk pada pengabdian, maka disitulah saatnya kita mulai sadar, ini adalah berhala. Ya, saudara ya, kita udah lewat garis nih, lampu kuning udah nyala. Anda teruskan lampu merah. Dan saya mau bilang sama saudara, tidak ada berhala yang tidak dihancurkan. Segala sesuatu yang bersifat berhala pasti akan dihancurkan. Karena Allah kita cemburu. Ya. Makanya jangan heran saudara, Anda begitu terobsesi dengan profesi saudara, karir saudara, pencapaian saudara, pekerjaan saudara, silahkan. Ya, kata orang kerja keras adalah sukses, silahkan, monggo. Tapi ketika saudara menjadikan itu sebuah obsesi melebihi Tuhan, satu saat nanti saudara, kau tidak akan bisa bekerja. Satu saat nanti pekerjaan itu hilang di depan mata saudara. Bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Itu aja. Saya tidak menakuti saudara, ini firman. Saya sharing kepada jemaat saya, dia bilang begini, Pak susah dong Pak kalau begitu. Mana ada orang yang tahan kayak begitu Pak? Ya, saya bilang terserah. Itu hukum Tuhan. Memangnya kalau kamu merasa kecewa dan pergi dari Tuhan, Tuhan rugi? Kan enggak saudara. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ya totalitas. Apakah enggak boleh kaya? Siapa bilang? Boleh. Yang perlu kita jaga adalah cinta kita kepada apa yang kita dapat. Saya akan jelaskan kepada saudara, ya, mengapa itu memungkinkan. Nah saudara, kategori yang kedua, segala sesuatu itu masuk dalam kategori berhala apa enggak saudara, adalah ini. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mengambil prioritas Anda. Ya, yang mengambil prioritas Anda saudara. Jadi saudara, semua berhala itu membutuhkan korban. Ya. Semua berhala selalu minta korban. Coba Anda lihat sama-sama dalam Keluaran 32 1-4, kita baca bergantian lah ya, saudara ya. Supaya kalau saudara ngantuk, mungkin kemarin begadang, Anda bisa melek dikit ya. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, 3 kita gantian, nanti sampai 4 kita bergantian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 2, silakan. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Nah, saudara perhatikan saudara, mereka membangun sebuah berhala. Nah, masalah utama adalah lembu emas ini mintanya pengorbanan. Kalau saudara baca, anting-anting emas ini dari siapa, saudara? Saya mau nanya sama saudara. Ini kan dari Mesir kan? Dari orang Mesir kan? Kok bisa kasih mereka? Karena Tuhan memurahkan hati mereka, melembutkan hati orang Mesir, sehingga mereka murah hati kepada bangsa Israel. Dikasih semua. Termasuk anting-anting emas. Ada banyak sih, ada gelang apa segala macam, saudara. Semua barang-barang emas dikasihkan. Nah, perhatikan saudara,
apa yang Tuhan berikan, mereka korbankan kepada berhala. Ya, dan kalau saudara baca beberapa literasi saya menemukan, walaupun tidak absolut, ya kira-kira ada sedikit bagian-bagian yang real lah kalau saya bilang. Ya bukan berarti yang lain bohong, bukan saudara. Nah, kenapa ditulis di sini tanggalkan anting-anting emas? Anda tahu apa lambang anting? Apa lambang anting di Mesir? Ada satu ayat di dalam Keluaran, ketika ada seorang kaya memiliki budak. Kemudian budak itu menikah dan punya anak-anak di rumahnya. Maka dia berkata kepada budak ini, kamu adalah budak saya. Tetapi anak-anak dan istrimu itu bukan. Kalau mereka mau pergi bebas, monggo silakan pergi. Tapi tergantung mereka. Kalau istrimu dan anak-anakmu berkata, "Pak, kami mau ikut papa, tinggal di rumah ini. Karena papa adalah budak, maka kami juga adalah budak." Maka orang kaya itu akan berkata, taruh telinganya di dinding pintu, dan tusuk. Kasih dia anting. Karena dia menyerahkan dirinya menjadi budak, mengikuti engkau sebagai papanya. Ketika mereka menjadi seorang budak yang diambil dari Mesir oleh Tuhan, Tuhan mau kasih bilang begini, engkau sekarang milikku. Engkau harus ingat, aku menebus engkau dengan darah domba Paskah pertama. Engkau adalah milikku. Ketika mereka punya berhala, kepemilikan itu dilepas, dikasihkan kepada berhala. Berhala selalu minta korban. Pak, saya nggak pernah mengorbankan apa-apa kepada berhala saya. Nggak ada sesajen. Nggak ada ayam putih. Nggak ada ayam hitam. Nggak ada telur setengah matang. Ya, tapi Anda kasih waktu saudara. Begitu banyak di situ. Anda kasih uang saudara, begitu banyak di situ. Semua berhala, gampang deteksinya, dia minta korban. Dan korban terbanyak yang Anda beri, itulah berhalamu. Gereja bilang, ayo kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Iki gereja uang tok, mata duiten. Begitu saudara hobi Anda minta, lebih banyak 5 kali lipat dari permintaan. Bahkan gereja minta persembahan sukarela, hatimu tergerak, monggo silakan kasih. Tapi hobi saudara ada label harganya, Anda kasih gitu saja dengan sukarela. Dan saudara bilang, aku cinta sama Tuhan. Bohong. Kepada siapa kita memberi korban? Itulah penyembahanmu dan itulah Allahmu. Amin. Kita kerja, saudara, kita bilang, memang saya tipenya workaholic. Kalau Anda semua workaholic dan itu dibenarkan dalam arti overtime, maka Tuhan tidak pernah mencatat. Ngapain kamu bangun pagi-pagi? Tidur sampai jauh malam. Kalau Allah memberikannya ketika engkau tidur. Benar gak? Tuhan tidak suruh kita kerja keras, Tuhan suruh kita kerja kreatif. Supaya engkau punya waktu spend time untuk dia. Amin. Berkat itu di atas kepala orang benar. Susah payahmu tidak akan menambahnya. Saya kerja lebih keras Pak, nanti dapat berkat. Nanti sakit hilang lagi, sama. Teman saya bilang begini, Henry ingat ya baik-baik. Ini pesannya Om. Dia karena Om umurnya 60 lebih saudara. Dia ngomong sama saya ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Apa Om? Begini, Om ini pernah ketemu teman ketika Om sakit di Singapura. Teman itu bilang begini, kamu ya umur begini sakit-sakitan. Itu pasti karena kamu terlalu keras bekerja. Kamu bodoh, dia bilang. Sehat, buang kesehatan, cari uang. Sakit, pakai uang yang didapat waktu sehat, beli sehat. Bodoh namanya. Nangkap saudara? Sehat, buang sehat, cari uang. Sakit, ambil uang, beli sehat.
Ya itu namanya tendang bola lari, tendang bola kejar, tendang bola kejar. Hidup seimbang, dia bilang. Nah Henry ingat ya, siap sampai hari ini saudara, 10 tahun lebih saya masih ketemu dia, sekarang sudah agak sakit-sakitan sih, ya karena umur kan, tapi saya selalu ingat. Dia bukan pendeta, dia pengusaha, saya sebut pasti Anda tahu. Tapi dia selalu kasih itu. Ketika dia sakit saudara, dokter vonis dia penyakit berat, dia telepon saya, Henry datang ke rumah, kita berdoa sama-sama. Wah berubah banyak saudara. Bukan karena filosofinya yang benar, tapi kan dia mengerti prioritas. Amin saudaraku. Pelayanan itu baik. Tapi kalau Anda berikan korban di sana bagi pekerjaan Tuhan dan bukan untuk Tuhannya, pekerjaan Tuhan itu atau organisasi itu bakal jadi berhala. Amin. Jadi saudara kita lihat saudara, segala sesuatu yang mengambil prioritas kita. Jadi pertanyaannya kembali kepada kita, untuk apa waktu Anda yang terbanyak? Coba, saya nggak bisa sebut item hari ini. Oh ini, nggak boleh. Karena apa? Masing-masing kita beda. Ya, kita punya itemnya masing-masing, saudara. Tapi kita pasti tahu, selama ini saya habiskan waktu saya banyak di mana? Ya di sosial media saya, ya itulah. Berarti Anda sedang memberikan korban kepada apa yang Anda sembah. Gitu. Ya, untuk hal apa saudara rela berkorban demi mendapatkan saudara? Ya, untuk hal apa saudara? Saudara rela bahkan saudara ya, korbankan kebenaran demi dapatin itu. Itu kalau sudah begitu berarti saudara mengabaikan kebenaran, ya, mengabaikan perintah Tuhan demi untuk mendapatkan apa yang saudara mau. Itu sudah jelas. Ya, sama seperti ini kan saudara, berkat dari Tuhan, anting-anting emas yang dari Tuhan, mereka budak loh saudara, nggak dapat apa-apa. Tapi pulangnya keluarnya kaya raya. Kekayaan dari Tuhan ini dipakai untuk bangun berhala. Ya, nanti lihat saudara, berhala ini bakal hancur. Apa yang Anda korbankan waktu saudara dari muda sampai usia sekarang, saudara korbankan terus di sana, dan itu menjadi penyembahan saudara, satu saat nanti akan diruntuhkan Tuhan. Karena dia Allah cemburu. Dia Allah yang cemburu. Makanya jangan pernah mengkultuskan manusia sebagai penyembahan. Jangan pernah imanmu tergantung kepada orang. Gak boleh. Dia jatuh, Anda jatuh. Dia kuat, Anda kuat. Dia hidup, Anda hidup. Dia mati, Anda mati. Salah besar. Harus Tuhan. Ya. Apa kategori berhala yang ketiga, saudara? Ya. Kategori berhala yang ketiga, segala sesuatu yang mengikat Anda. Jadi kalau segala sesuatu itu sudah mengikat, saudara, berarti itu potensial menjadi berhala. Bagaimana kita tahu Pak, mengikat apa enggak? Ketika itu diusik, gimana respon saudara? Hilangkah? Rusakkah? Gimana respon kita? Karena Yakobus bilang begini, bagus sekali dalam 4:1-3. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, Pak, saya kan membela diri, Pak. Saya kan marah karena dia salah. Berarti harga dirimu. Sampai engkau rela menindas, bahkan membunuh saudaramu, kan begitu. Ya, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, hawa nafsu itu keinginan-keinginan kita, saudara. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Kamu iri hati. Tapi kamu juga tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara perhatikan. Jadi orang-orang ini datang kepada Yakobus. Bilang ini loh, macam-macam saudara. Yakobus kasih nasihat. Berarti apa yang kalian mau termasuk di dalam hawa nafsumu itu, tujuanmu ini lebih tinggi daripada persaudaraan kan? Lebih tinggi daripada melakukan firman. Lebih tinggi daripada mengasihi sesama. Ketika ini diusik, kamu marah, kamu membunuh, kamu iri hati. Yakobus sedang mau bilang sama mereka, ini sudah ngikat nih. Sesuatu yang mengikat ketika
keras saudara, itu sakit. Itu menimbulkan kemarahan. Ya. Nah, makanya dia bilang, cobalah berdoa. Akhirnya saudara, orang-orang ini, ya ini saya terjemahkan ya saudara ya, supaya Anda bisa paham dua bagian ayat ini berbeda kondisi sebenarnya. Ya, kamu tidak berdoa, makanya kamu tidak dapat apa-apa. Akhirnya mereka berdoa, saudara. Tapi lucunya, saudara, waktu mereka berdoa, maksudnya Yakobus begini loh, saudara. Kamu kan lagi emosi nih, kamu lagi marah nih. Ayo berdoa. Nanti di dalam doa, kamu akan ngerti bahwa alternatif, ya, yang terbaik itu adalah Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan, bukan keinginanmu. Kalau kamu berdoa, keinginanmu akan bisa diredam. Kamu ikut keinginan Tuhan. Kalau kamu berdoa, emosimu akan bisa diredam. Karena kamu tahu bahwa sekalipun tujuanmu tidak tercapai, kalau Tuhan mau, kamu pasti dapat. Itu maksudnya Yakobus. Tapi saudara, orang-orang ini berdoa. Nah lihat loh saudara, datanglah dia. Pak Yakobus, kami nggak dapat apa-apa. Kami sudah berdoa. Seperti saranmu, tapi kami nggak dapat apa-apa. Nah Yakobus bilang, kamu memang berdoa, tapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya saudara, jadi maksudnya Yakobus, kalau kamu lagi emosi, kamu lagi melihat sesuatu itu jadi berhala, datang sama Tuhan. Supaya Tuhan itu mengambil prioritas di hatimu, mengambil tempat yang sebenarnya. Tapi saudara, orang-orang ini berdoa supaya Tuhan memenuhi tujuannya. Ini kan jadi salah ini saudara. Kami tidak dapat apa-apa. Kami sudah berdoa, Tuhan saya dikecewakan, matiin dia Tuhan. Tuhan saya dikecewakan, biarlah dia susah. Tuhan, ini yang mereka doakan. Yakobus bilang, loh kamu berdoa, kamu salah berdoa. Karena yang kamu doakan, kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Sama enggak hawa nafsu yang kedua dengan yang pertama? Sama kan? Bukankah datangnya kamu bertengkar, kamu berkelahi, datang dari apa? Hawa nafsumu. Sekarang ditambah dengan doa. Tapi tujuannya tetap hawa nafsu. Jadi saudara, sesuatu yang mengikat adalah kita takut kehilangan sesuatu itu. Sehingga Tuhan pun kita jadikan pelindung bagi berhala kita. Kan kita ini seenaknya. Kadang Tuhan jadi satpam. Tuhan aku mau pergi luar kota Tuhan, jagain rumahku Tuhan. Tidak ada apapun. Kebakaran korslet tidak ada. Pencuri dibutakan matanya. Wah macam-macam saudara. Tuhan jadi satpam. Tuhan anakku mau pergi luar negeri Tuhan. Biarlah engkau sertai malaikatmu Tuhan berkeliling menjaga dia Tuhan. Di kosnya berkemah ribuan malaikat. Wah saudara. Itu kalau ada bayarannya malaikat mahal loh saudara. Anda beli seekor anjing aja mahal. Bodyguard satu aja mahal. Ini ribuan malaikat. Anda suruh berkemah. Anda kasih makan lagi. Kurang ajar memang. Kita itu begitu saudara. Sertai dia Tuhan. Kalau dia terbang dengan pesawat, biar tanganmu yang memegang pesawat itu Tuhan. Sampai mendarat tanpa ada goncangan sedikit pun. Waduh saudara, saya bilang kurang ajar bener ini. Ya, baru sadar saudara, kita kurang ajar. Termasuk saya. Dulu doa saya salah-salah semua. Nanti kalau pas celaka, oh saya kan sudah berdoa Tuhan. Tangan Tuhan kurang kuat berarti ini goyang-goyang. Kita yang kurang ajar. Karena sesuatu itu mengikat kita. Lebih dari Tuhan. Ketika itu diusik, kita marah. Supaya terjaga, kita minta pertolongan dengan berdoa. Kita berdoa, kita nggak dapat. Kan muncul pertanyaan, Tuhan aku sudah puasa 3 hari. Ketemu hamba Tuhan, kurang panjang. Aku tambah 7 hari. Ketemu hamba Tuhan, kurang panjang 40 hari. Tuhan, mulai dari doanya Yesus, mulai dari doanya Esther Tuhan, sampai doanya Daniel 21 hari, sampai doanya Yesus dan Musa 40 hari. Berapa lama lagi Tuhan engkau nuntut aku puasa? Untuk apa? Supaya bisnismu jalan, supaya tokomu laris,
supaya berkat-Mu jangan hilang, supaya anakmu sembuh. Kenapa kita tidak pernah bilang, Tuhan, apa yang Kau mau? Supaya di dalam kesakitan yang tidak sembuh, adakah Engkau dimuliakan? Apakah Tuhan hanya bisa dimuliakan dengan kesembuhan? Tidak. Dalam kesakitan Tuhan tetap bisa dimuliakan kan? Apakah di dalam kelebihan baru Tuhan bisa dimuliakan? Enggak kan? Dalam kekurangan pun Tuhan bisa dimuliakan kan? Kenapa Anda selalu berdoa minta kelebihan? Karena itu berhala. Sama nih. Ya, dan saudara, kenapa saya katakan tadi bahwa apa? Bahwa ini semua akan diruntuhkan karena satu ayat ini. Coba lihat yang terakhir ya. Tolong musik pelan-pelan aja. Mengikut Yesus ya. Coba baca sama-sama dengan saya. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Terus pelan-pelan supaya diingat ya. Kalau saya begini, Anda bisa hafal? Ini foto lagi. sorry. Foto dulu aja. Roma 11:36. Coba dihafal dulu. Ya, saya tutup ya. Ayo. Oke, ulang lagi lebih seragam. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu hidupmu, segala sesuatu berkat-Nya, segala sesuatu anak-anakmu, segala sesuatu pernikahanmu, segala sesuatu berkat keuanganmu, segala sesuatu kesehatanmu, segala sesuatu adalah dari Dia. Oke? Hidup adalah dari Tuhan. Karena kita harusnya mati, Dia berikan kita hidup. Pak, hidup itu berat. Tidak mudah jalani, enggak apa-apa. Aku nyertai kamu. Aku kasih kemampuan. Karena hidupmu yang kamu dapat dari Dia akan bisa dijalankan, dilewati, diatasi karena ada Dia. Oleh Dia yang berikan kamu kekuatan. Pak, saya kerja ini dengan kerja keras saya, Pak. Dengan kepintaran saya. Oke, dari siapa kita dapat nafas kita? Jangan bilang, oleh karena kekuatanku lah aku memperoleh kekayaan ini. Tidak. Tapi Tuhan bilang, oleh Dia. Dia mendampingi kita. Dia menemani kita. Dia beserta dengan kita. Apa yang kamu dapat dari Dia, apa yang engkau kerjakan bersama Dia, harusnya kamu kembalikan kepada Dia. Disinilah miss-nya kita. Disinilah penyembahan berhala. Anda dikasih Tuhan, Anda lakukan bersama Tuhan, Anda kasih ke berhala hasilnya. Marah nggak? Dari aku, saya temenin kamu, kamu sudah punya, kamu kasih ke berhala. Dia bilang apa? Aku cemburu. Lihat di reels, di story, di berita. Ada orang jalan sama selingkuhan. Datang istri sah, ditarik rambutnya, diseret saudara. Netizen bilang, kok gitu sih? Ya, itulah perasaan orang yang dikhianati. Ya, tarik seret saudara. Pelakornya diseret. Kalau di Cina ditelanjangin, dilempar dengan batu saudara. Sadis juga. Kita bilang, kok enggak berperi kemanusiaan? Jangan bilang Tuhan tidak berperi ketuhanan karena itu. 10 tulah babat habis puluhan penghulu berhala. Tidak ada yang sisa. Itu kemarahan. Itu kemarahan. Ekspresi kemarahan Tuhan. Sampai habis. Anak tunggal mati semua. Tidak ada belas kasihan. Kenapa ini? Kamu dapat dari Dia. Dia bersama-sama dengan kamu. Kembalikan untuk aku. Gak mau kasih berhala.
Tidak ada berhala yang tidak diruntuhkan. Tidak ada. Tinggal tunggu waktunya. Pak, kita tidak mungkin bebas dari berhala. Gak apa-apa. Mungkin kita tidak sadar. Tapi kalau Tuhan menyadarkan, sadar cepat. Gimana caranya? Tiba-tiba saudara, ada satu hal yang membuat kok tiba-tiba runtuh gini. Coba cek. Lebih enggak dari Tuhan? Ya saudara ya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan hari ini, ambil satu perenungan singkat. Untuk pagi ini kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Sementara musik mengalun pelan, pujian ini bagian ref saja dengan lembut sekali. Tidak usah dinyanyikan, hanya sebuah musik tanpa rhythm box, hanya piano saja. Ketika saudara berdiri, engkau taruh tangan di hatimu saudaraku. Saya mau ajak saudara melakukan satu hal, yaitu coba bayangkan. Di hati saudara ada sebuah kotak besar. Kotak itu tertutup dengan rapat. Dan itulah hatimu. Kemudian mari sama-sama kita buka. Kotak yang besar ini Anda buka tutupnya. Dan lihatlah isinya di sana. Siapa dan apakah yang paling banyak di situ? Mungkin tempat yang engkau andalkan, engkau ingat depositomu yang begitu banyak. Asetmu yang bertebaran di mana-mana. Perusahaanmu kah? Atau rumah tangga keluargamu? Dan mari engkau lihat di pojok. Apakah ada salib di situ? Yang sudah lama engkau singkirkan. Tahap demi tahap dia bergeser semakin menjauh. Dan salib itu sekarang ada di pojok dari kotak itu. Selama ini kita hidup hanya untuk berhala kita. Kita hidup hanya untuk diakui dunia. Mari hari ini saudara, jangan buat dia menangis dan jangan buat dia berduka. Apa yang kau terima adalah dari dia. Kalau hari ini yang kau bisa ada, kau bisa berdiri nyembah Tuhan, itu semua karena dia. Masakan hasil dari apa yang kau terima, engkau kasih sama hawa nafsu. Tanyalah Tuhan, mengapa engkau berhasil? Tanyalah Tuhan, apa yang dia mau? Karena memang untuk dia seharusnya. Yuk sama-sama kita bertobat yuk. Ambil waktu doakan. Doakan apa yang kau lihat di hatimu hari ini. Kembalikan dia di tempat yang utama. Kembalikan dia di tempat yang pertama. Tuhan buat kami paham. Roh Kudus buat kami mengerti. Kalau ini teguran bagi kami, Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Sama-sama katakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, hari ini Tuhan, kami taruh tangan kami di hati kami. Mulai hari ini kami mau menjalani proses demi proses, supaya tetap Engkau menjadi yang utama di hati kami. Supaya kami bukan lagi berkorban untuk berhala dan hawa nafsu kami. Hidup ini satu saat nanti akan menghadapi kehilangan. Hidup ini satu saat nanti akan menghadapi kekecewaan. Tapi selama Engkau punya Tuhan, sekalipun yang lain pergi, yang lain hilang, asalkan Engkau punya Tuhan, itu cukup dan lebih dari cukup. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih murni lagi melayani Tuhan. Bahwa kami mengerti. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku.